Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Francine Widjojo, menyoroti insiden tragis yang terjadi di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, di mana seorang pengemudi tewas tertimpa pohon tumbang saat hujan deras dan angin kencang melanda wilayah tersebut. Francine menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah provinsi terkait kondisi pohon di seluruh area publik Jakarta, agar insiden serupa tidak terulang dan keselamatan warga dapat terjamin. Ia menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pengecekan rutin terhadap pohon-pohon, khususnya yang berada di sepanjang jalan raya dan area publik. Pohon yang lapuk, rapuh, atau berpotensi tumbang harus segera ditangani, baik dengan pemangkasan, penyanggaan, maupun permajaan, sebelum menimbulkan kecelakaan atau korban jiwa. Francine mengingatkan bahwa isu pohon tumbang bukan hanya masalah estetika, tetapi menyangkut keselamatan pejalan kaki, pengendara sepeda motor, mobil, serta warga yang beraktivitas di sekitar jalan. Menurut Francine, banyak pohon di kawasan Pondok Indah telah berusia puluhan tahun, sehingga lebih rentan tumbang saat terjadi hujan deras atau angin kencang. Ia menilai, pemeliharaan pohon tua di Jakarta selama ini belum optimal. Pohon yang sudah tua, rapuh, dan besar di bagian atas memiliki risiko tinggi, terutama ketika pelepah atau ranting jatuh secara tiba-tiba, yang dapat menimpa kendaraan maupun pejalan kaki. Oleh karena itu, permajaan pohon dan pengawasan berkala menjadi langkah preventif yang penting. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menindaklanjuti insiden tersebut dengan memerintahkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk segera memasang penyangga pada sekitar 5.000 pohon yang dinilai rawan tumbang. Pramono menegaskan tindakan ini dilakukan untuk mencegah kejadian serupa dan memastikan keselamatan warga Jakarta. Ia juga menyampaikan bahwa korban dalam insiden tersebut dikenalnya secara pribadi, dan Pemprov DKI telah menawarkan bantuan, termasuk fasilitas pemakaman dan asuransi bagi keluarga korban. Francine mengingatkan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama pemerintah. Tidak hanya di Pondok Indah, tetapi seluruh wilayah Jakarta yang memiliki pohon tua dan rapuh berpotensi menimbulkan risiko. Ia mendorong adanya kolaborasi antara dinas terkait, pihak pengelola lingkungan, dan masyarakat agar pohon yang berisiko tinggi dapat segera ditangani. Selain itu, Francine menekankan pentingnya transparansi dan sosialisasi kepada warga mengenai pohon yang rawan tumbang sehingga masyarakat dapat berhati-hati. Ia juga menyoroti perlunya peraturan dan mekanisme pemantauan pohon secara berkala, termasuk pendataan pohon tua, pemeriksaan akar, batang, dan kondisi daun yang rentan patah. Dengan sistem pemantauan yang terstruktur, risiko pohon tumbang dapat diminimalisir, terutama saat cuaca ekstrim seperti hujan deras dan angin kencang. Francine menekankan, tindakan preventif ini lebih efektif daripada penanganan setelah kejadian. Selain itu, Francine menyebutkan bahwa pohon bukan hanya berfungsi sebagai penghijauan, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekologis bagi kota. Namun, jika tidak dirawat dengan baik, pohon dapat menjadi ancaman bagi keselamatan publik. Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menyeimbangkan antara pelestarian pohon dan keamanan masyarakat, termasuk melalui permajaan pohon tua dan penanaman pohon baru yang lebih aman. Francine berharap insiden di Pondok Indah menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat. Evaluasi, pengecekan rutin, permajaan pohon, dan tindakan preventif harus dilakukan secara menyeluruh agar keselamatan warga selalu terjaga. Dengan langkah-langkah ini, risiko pohon tumbang dapat diminimalisir, dan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih aman, nyaman, dan lestari bagi warganya. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.